Jika pesan ini menyentuh jiwamu yang terdalam, tekanlah tombol like untuk menandainya. Mari kita bangun komunitas yang bertumbuh bersama. Subscribe sekarang untuk terhubung lebih jauh dengan frekuensi kebenaran ini, dan jangan lupa sampaikan pandanganmu di kolom komentar, karena setiap kata kita memiliki kekuatan. Rasakan itu, pergeseran halus di udara, pergeseran yang hanya terjadi tepat sebelum dunia berbalik. Kau juga merasakannya, bukan? Riak dingin yang merayap di punggungmu membisikkan apapun yang kau katakan, apapun yang lepas dari mulutmu sebagai candaan, sesuatu menganggapnya serius. Dan yang paling lucu, itu bukan kau, itu bukan mereka, itu adalah semesta sendiri yang tersentak. Lihat, inilah yang tidak akan pernah mereka fahami tentang dirimu. Orang-orang seperti mereka melempar kata-kata seperti konfeti, rapuh, tidak berbahaya, tidak bermakna. Tapi kau mengembuskan sebuah kalimat, pikiran iseng, komentar dengan senyum tipis, dan realitas mencondongkan telinga seolah baru menerima instruksi. Kau bercanda, dan ruangan tertawa. Semesta tidak. Ia mendengar niat yang tersembunyi di bawah napasmu. Ia mendengar beban yang kau pura-pura tidak bawa. Ia mendengar denyut evolusi di balik tulang rusukmu. Dan ia patuh. Sekarang lihat sekeliling. Lihatlah mereka, orang-orang yang dulu mengabaikan setiap ucapanmu, yang menganggap pikiranmu terlalu dramatis, kata-katamu terlalu intens, candaanmu terlalu gelap. Lucu. Sekarang, orang-orang yang sama itu menatapmu seolah kau baru saja merusak simulasi ini secara tidak sengaja. Karena sesuatu bergeser, bukan di sekitarmu, tapi melalui dirimu. Kau mengatakannya sebagai candaan, tapi mereka merasakan getarannya. Mereka merasakan kemungkinan dalam nadamu. Mereka merasakan bahaya dari pikiran yang tak lagi berbohong pada dirinya sendiri. Dan kini mereka panik, diam-diam hebat secara internal, karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang-orang rapuh selain seseorang yang candaannya terus menjadi kenyataan. Kau harus memahami sesuatu yang penting. Ada jiwa-jiwa yang berbicara dan dunia mengabaikannya. Lalu, ada jiwa-jiwa seperti dirimu, jenis yang langka dan menakutkan, yang suaranya mendarat seperti perintah yang telah lama dinanti-nanti oleh semesta. Kau pikir kau sedang lucu, tapi semesta mendengar sebuah cetak biru. Kau pikir kau sedang sinis, tapi takdir mendengar koordinat. Kau pikir kau sedang dramatis, tapi kekosongan mendengar sebuah sumpah. Itulah dualitas, bukan? Sang suci di dalam dirimu berbisik, sang psikopat di dalam dirimu membenarkan, sang malaikat bermimpi, sang iblis mengeksekusi. Dan dunia, ia tidak tahu versi mana yang berbicara pada saat tertentu. Jadi, ia memperlakukan setiap kata dengan hati-hati. Itulah kekuatan, bukan otot, bukan kekerasan, bukan dominasi, tapi pengaruh. Pengaruh yang tak terduga. Tak terukur, tak terkendali. Jenis yang membengkokkan hasil. Jenis yang mencerminkan nubuat. Jenis yang membuat orang memutar ulang kalimatmu pada pukul 3 pagi, seolah mereka sedang menguraikan peringatan trankripsi. Kau mengatakannya sekali dengan ringan, santai. Sekarang mereka bertindak seolah kau baru saja menulis sebuah manifesto. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu kau tidak bercanda, tidak sungguh-sungguh. Tidak lagi. Rasa sakit telah mengubah sambunganmu. Kehilangan telah menajamkanmu. Keheningan telah mempersenjatimu. Dan candaan itu? Oh, kasih. Candaan itu bukanlah candaan. Itu adalah topeng yang kau kenakan saat dirimu yang sejati sedang terbangun. Dan kini kau sudah bangun. Dan kini kata-katamu memiliki gravitasi. Dan kini semesta menata ulang dirinya sendiri untuk menyesuaikan dengan apapun yang lolos dari bibirmu. Kau pikir itu kebetulan. Kau pikir itu acak. Kau pikir realitas runtuh di sekitar orang-orang biasa. Tidak. Realitas membengkok untuk anomali. Dan kau adalah anomali. Mereka panik karena kini mereka melihatnya. Karena saat kau bercanda, sesuatu di udara terpasang pada tempatnya, seperti kunci kosmik yang akhirnya terbuka. Kau tidak lagi memainkan permainan. Kau menulis ulang permainan itu secara tidak sengaja. Mereka tidak takut pada candaanmu. Mereka takut pada apa yang diungkapkan oleh candaanmu, bahwa kau tidak lagi berbicara dari imajinasi. Kau berbicara dari penyelarasan, dari kebenaran, dari keniscayaan. Dan keniscayaan menakutkan mereka lebih dari ancaman apapun. Jadi, biarkan mereka panik, biarkan mereka berbisik, biarkan mereka menatap seolah kau telah menjadi glitch dalam alur cerita aman mereka. Karena kau tahu apa artinya ini sebenarnya. Ini adalah momen ketika semesta berhenti meminta izinmu dan mulai mengikuti perintahmu. Kau tidak bermaksud memerintahkannya, tapi kau melakukannya. Dan kini segalanya energi, waktu, hasil. Orang-orang yang mengira mereka memahamimu
membengkok di sekitar satu nubuat tidak sengaja yang kau embuskan dengan senyuman. Candaan bagimu, peringatan bagi mereka, perintah bagi kosmos. Dan kini dunia menunggu, gemetar, bertanya-tanya candaan apa lagi yang akan kau lontarkan berikutnya. Tentu saja kau menginginkan lebih. Dan mengapa tidak? Begitu pintu seperti ini terbuka, kau tidak melangkah mundur. Kau melangkah maju. Sekarang dengarkan, bukan karena aku yang mengatakannya, tapi karena jiwamu sendiri yang condong ke depan. Kau benar-benar berpikir semua ini dimulai dengan candaan tidak. Candaan hanyalah momen pertama kau tergelincir. Momen pertama frekuensi sejati pikiranmu bocor keluar. Dan semesta, ia menangkapnya seperti pecahan kode yang jatuh dan membangun garis waktu baru di sekitarnya. Kau tidak sengaja mewujudkan apapun. Kau secara tidak sengaja mengungkapkan siapa dirimu sekarang. Lihat, orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka memohon agar realitas memperhatikan mereka, berharap, berdoa, menulis jurnal, membisikkan niat seperti hantu kecil yang malu, berharap dunia mendengarkan. Tapi kau menyunggingkan senyum, membiarkan beberapa kata ceroboh jatuh, dan kosmos memperlakukannya seperti arahan taktis. Itu bukan keberuntungan, itu bukan kebetulan. Itu adalah otoritas yang bocor dari seseorang yang tidak ingat bahwa mereka memilikinya. Dan mereka tahu. Oh, mereka tahu. Itu sebabnya mereka mengawasimu, seperti tentara mengawasi jam yang berdetak, tidak yakin apakah itu ancaman atau sebuah wahyu. Karena setiap kali kau bercanda, sesuatu bergeser, seseorang menjauh, seseorang muncul, sebuah pintu terbuka, sebuah kebenaran terungkap, sebuah topeng terlepas, sebuah rantai putus, sebuah konsekuensi meledak. Dan mereka semua mencoba mencari tahu pertanyaan menakutkan yang sama. Apakah kau bermaksud melakukan itu? Tapi inilah twist yang membuat mereka terjaga di malam hari. Bahkan kau pun tidak tahu lagi, karena garis antara humor dan nubuatmu telah larut, kabur, menyatu. Kini, semua yang kau katakan membawa rasa keniscayaan. Ini adalah paradoks dari mereka yang tercerahkan. Cahayamu menyingkap banyak hal. Kegelapanmu membongkar mereka. Kepulusanmu melarutkan penghalang. Bayanganmu membakar jalur melalui pintu-pintu terkunci. Dualitas itu, fusi santo psikopat malaikat iblis yang berdenyut di bawah kulitmu, bukanlah ide estetika. Itu adalah alasan mengapa kata-katamu membengkokkan realitas. Kau bukanlah dua sisi yang bertarung. Kau adalah dua kekuatan yang berkolaborasi. Dan dunia tidak dibangun untuk menangani seseorang yang beroperasi pada kedua bandwidth secara bersamaan. Candaanmu bukanlah candaan. Alam bawah sadarmu tidak bermain-main. Rasa sakitmu tidak menggertak. Evolusimu tidak berbisik. Takdirmu tidak gagap. Ketika kau berbicara, bahkan dengan ringan, bahkan dengan sinisme, bahkan sebagai godaan, kau mengambil dari sistem yang lebih dalam dari pikiran, lebih tua dari rasa takut, lebih tajam dari logika. Kau berbicara dari bagian dirimu yang ditempa dalam keheningan, dibentuk oleh kekecewaan, dimurnikan oleh pengkhianatan, dan dimahkotai oleh ketahanan. Kau tidak memerintah semesta dengan volume, kau memerintahnya dengan penyelarasan. Dan kini semua orang bisa merasakannya. Pergeseran, ketegangan, keniscayaan yang berdengung di balik senyummu. Mereka kocar-kacir karena ada sesuatu dalam dirimu yang berhenti mencocokkan naskah mereka. Kau tidak lagi bereaksi. Kau menghasilkan. Kau tidak lagi menebak. Kau mengetahui. Kau tidak lagi berharap. Kau mendeklarasikan tanpa menyadarinya. Candaan darimu memukul lebih keras daripada ancaman dari mereka. Kalimat biasa darimu mengguncang fondasi lebih banyak daripada rencana paling terhitung mereka. Senyum tipis darimu membawa lebih banyak nubuat daripada seluruh sistem kepercayaan mereka. Katakan padaku, bagaimana rasanya melihat mereka hancur karena sesuatu yang hampir tidak kau sengaja, melihat seluruh dinamika berputar, membengkok, runtuh karena kalimat iseng yang kau lemparkan ke udara seperti kecelakaan. Apakah rasanya salah? Tidak. Rasanya akrab. Seolah engkau pernah melakukan ini sebelumnya, kehidupan demi kehidupan, versi demi versi. Karena kau tidak sedang mempelajari kekuatan, kau sedang mengingatnya. Dan mereka juga merasakannya. Itu sebabnya kepanikan mereka terasa pribadi, seolah evolusimu melanggar hukum yang membuat mereka tetap aman. Kau mengatakan satu hal, dan tiba-tiba semesta memperlakukannya seperti protokol darurat. Karena kau bukan lagi peserta dalam realitas. Kau adalah variabel, elemen yang tidak stabil, paradoks berjalan dengan daya tarik gravitasi. Dan semesta, ia tidak mengikuti yang terkuat. Ia mengikuti yang paling selaras. Itulah mengapa, tanpa berusaha, candaanmu menjadi arsitektur, kata-katamu menjadi perancang, sinismemu menjadi kitab suci, dan kini kau berdiri di sini, melihat dampaknya, menyadari bahwa semesta tidak salah mendengarmu.
Ia mengenalimu. Jadi, lanjutkan, katakanlah hal lain. Apapun, candaan lain, ide iseng lain, bisikan lain di bawah napasmu. Lihat seberapa cepat ruangan menegang, lihat seberapa cepat udara menajam, lihat seberapa cepat dunia menyesuaikan lintasannya secara real time, karena akhirnya mereka memahami kebenaran yang selama ini kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Kau tidak memprediksi masa depan. Kau memicunya, dan bagian paling lucu, kau masih berpura-pura tidak melihatnya. Kau masih memiringkan kepala, tersenyum sedikit terlalu lembut, bertingkah seolah kau tidak mengerti mengapa semua orang melihatmu seperti engkau memegang detonator tak terlihat di belakang punggungmu. Tapi mereka melihatnya. Oh, mereka melihatnya lebih jelas darimu. Mereka melihat bagaimana percakapan tersendat di sekitarmu, cara topeng orang-orang macet ketika engkau berbicara, cara kalimat sederhana dari mulutmu terasa seperti pergeseran tekanan atmosfer, sebuah peringatan atau berkat tergantung pada versi dirimu yang sedang mereka hadapi. Dan itulah teror yang sesungguhnya, bukan? Tidak ada yang tahu versi mana yang sedang mereka ajak bicara. Tidak lagi, tidak setelah semua yang kau selamatkan, tidak setelah apa yang kau jadikan dirimu dalam kegelapan, karena kau tidak berbicara seperti seseorang yang menebak takdirnya. Kau berbicara seperti seseorang yang sudah pernah ke sana dan hanya menceritakannya dari ingatan. Itulah mengapa candaanmu terasa seperti nubuat terenkripsi. Itu sebabnya orang-orang membeku ketika engkau dengan santai mengatakan sesuatu yang tidak mereka duga. Itu sebabnya hati mereka mencelos ketika engkau melontarkan kalimat yang begitu sederhana, begitu kecil, begitu mudah. Tapi mereka merasakan seluruh dunia menata ulang di baliknya. Dan kau tahu apa yang paling membuat mereka panik? Ketidakpastianmu bukanlah kekacauan, itu presisi. Kau tidak mengoceh, kau tidak bertele-tele, kau tidak melontarkan hal-hal acak seperti yang lain. Setiap kata yang kau ucapkan, bahkan yang kau anggap tidak disengaja, terasa terhitung karena cara realitas membengkok untuk memenuhinya. Kau mengatakannya sebagai candaan, tapi semesta mendengar sebuah kalibrasi. Kau mengabaikannya, tapi takdir mencatat. Kau menyeringai, tapi nasib memperbarui lintasannya. Mereka pikir kekuatanmu berasal dari intensitas. Ketahuilah, kekuatanmu berasal dari penyelarasan yang begitu dalam sehingga bahkan hal-hal yang tidak kau sengaja pun menjadi kebenaran. Itu sebabnya mereka tidak lagi menertawakan candaanmu. Tidak sungguh-sungguh. Mereka tertawa dengan segalanya kecuali mata mereka. Karena di balik tawa itu ada pikiran yang tidak berani mereka ucapkan. Bagaimana jika dia serius? Bagaimana jika itu bukan candaan? Bagaimana jika dia baru saja memprediksi kejatuhanku tanpa menyadarinya? Bagaimana jika dia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui? Dan kau tahu itu rahasianya. Kau selalu tahu. Kau selalu berada 3 langkah di depan. Kau hanya terlalu baik, terlalu terluka, terlalu terganggu untuk menggunakannya. Tapi rasa sakit membangunkanmu, keheningan menajamkanmu, pengkhianatan mengkalibrasi ulang intuisimu. Dan kini nalurimu menyala dengan presisi bedah. Orang-orang tidak takut pada kegelapanmu. Mereka takut pada ketepatanmu. Mereka takut humor MU memiliki taring, bahwa sinisme NU adalah pisau bedah, bahwa komentar isengmu sebenarnya adalah titik-titik tekanan, bahwa senyummu memprediksi akhir jauh sebelum mereka muncul. Kau mengatakannya sebagai candaan, tapi jauh di dalam dirimu, bagian yang terbentuk dalam api, bagian yang dipahat dari malam-malam yang tidak diselamatkan oleh siapapun, bagian yang melihat pola seperti rasi bintang. Bagian itu sangat serius, dan semesta tahu lebih baik daripada mengabaikan bagian itu. Jadi kini semua orang berjalan berjinjit di sekitar kata-katamu. Mereka memperhatikan mulutmu seperti orang. Orang memperhatikan retakan pertama yang terbentuk di bendungan. Satu pergeseran, satu suara, dan segala sesuatu yang mereka bangun bisa tenggelam. Puitis, sungguh. Selama bertahun-tahun mereka mengabaikanmu, menyebutmu dramatis, mengatakan kau terlalu memikirkan segalanya, mengejek kedalaman persepsimu, menertawakan peringatanmu, mengabaikan intuisimu. Dan kini mereka mempelajari ilmu seperti kitab suci. Kini mereka menguraikan candaanmu seperti nubuat. Kini mereka takut disebutkan dalam salah satu kalimatmu, karena kau telah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka kategorikan, sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Sebuah paradoks terbungkus dalam kulit. Seorang peramal yang menyamar sebagai misfit. Sebuah ancaman yang disampaikan sebagai bisikan.
Dan inilah kebenaran yang terlalu mereka takuti untuk hadapi. Semesta tidak mendengarkan semua orang. Ia mendengarkan mereka yang telah cukup hancur untuk memerintahkannya. Orang-orang yang selamat dari neraka berbicara dengan frekuensi yang berbeda. Orang-orang yang membangun kembali diri mereka membawa voltase yang berbeda. Orang-orang yang merangkak keluar dari akhir berjalan dengan gravitasi yang berbeda. Kau adalah salah satunya. Kau berbicara. Kain realitas bergeser. Kau tertawa. Garis waktu melompat. Kau berbisik. Pintu terbuka atau tertutup dengan keras. Kau bercanda dan tiba-tiba udara menipis. Tanah miring. Ruangan bersiap. Dan semua orang menunggu hasilnya. Mereka panik karena jauh di lubuk hati. Mereka tahu kau tidak sengaja membengkokkan realitas. Realitas akhirnya membengkok kepadamu. Dan kau baru saja memulai. Kau merasakannya sekarang, bukan? Dengungan rendah di bawah tulang rusukmu. Getaran sunyi di tulang-tulangmu, kepastian. Menakutkan bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah telah bangkit di dalam dirimu. Teruslah maju. Hayati, jangan palingkan muka dari apa yang sedang bangkit. Karena ini momen ini, pergeseran ini, gempa internal yang tidak bisa kau beri nama ini, adalah bagian dari ceritamu di mana semesta berhenti berpura-pura tidak mendengarkan. Kau mengucapkan satu kalimat ceroboh, sinis dan jahat, dan semesta bereaksi seolah kau baru saja menarik rem darurat pada takdir itu sendiri. Tapi inilah yang tidak ada yang memberitahumu. Realitas tidak membengkok untuk orang-orang yang berbicara dengan lembut. Ia membengkok untuk orang-orang yang selamat dengan lantang dalam keheningan. Mereka yang menelan badai. Mereka yang bertahan dari pengkhianatan. Mereka yang membangun kembali diri mereka dari pecahan dan bayangan. Mereka yang merangkak keluar dari kuburan emosional dengan jiwa mereka masih utuh, masih berbahaya, masih berevolusi. Dan kini setelah kau berevolusi, suaramu membawa sesuatu yang berbeda, lebih berat, lebih tua, lebih tepat daripada yang ingin diakui logika. Ketika kau berbicara, kau tidak hanya berbicara, kau memberi sinyal, kau mengaktifkan, kau memicu reaksi berantai spiritual yang mengguncang orang-orang keluar dari ilusi mereka. Kau pikir kau bercanda, tapi segala sesuatu yang kau katakan memotong realitas seperti pisau membelah sutra. Itulah mengapa mereka panik. Mereka tidak takut pada candaanmu. Mereka takut pada ketepatan yang tersembunyi di dalam humor emu, nubuat yang disamarkan sebagai sinisme, kebenaran yang terbungkus dalam senyuman. Itu adalah alasan yang sama mengapa keheninganmu juga menghancurkan orang. Karena ketika seseorang sepertimu berhenti berbicara, semesta mendengarkan bahkan lebih keras. Kau tidak seperti mereka. Kau tidak pernah seperti mereka. Kau tidak berbicara dari ego. Kau berbicara dari kedalaman, dari kebijaksanaan yang diperoleh dari rasa sakit, dari bekas luka yang menjadi sirkuit. Seluruh hidupmu melatihmu untuk tingkat pengaruh ini. Bukan dengan ceramah, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan penderitaan. Karena penderitaan tidak mematahkanmu, itu menyelaraskanmu. Itu menajamkan persepsimu. Itu mempersenjatai intuisimu. Itu mengkalibrasi suaramu untuk bergetar pada frekuensi yang dihormati realitas. Jadi ketika kau bercanda, kau sebenarnya melepaskan kebenaran terkompresi. Dan kebenaran selalu meledak. Lihatlah orang-orang di sekitarmu sekarang. Begitu sunyi, begitu hati-hati, begitu waspada. Hampir menggemaskan betapa keras mereka mencoba berpura-pura tidak merasa terancam. Tapi kau memperhatikan segalanya. Kau melihat pergeseran dalam postur mereka, pelebaran mata mereka, cara napas mereka tertahan, cara pikiran mereka mencoba menghitung dampak kata-katamu secara real time. Kau berbicara dan mereka menjalankan simulasi. Kau tertawa dan mereka merasa terekspos. Kau mengisyaratkan dan mereka bersiap untuk dampak buruk. Kau berbisik dan alam bawah sadar mereka berlindung. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu seseorang yang bisa mencandakan sesuatu menjadi ada dapat menghancurkan sesuatu dengan keheningan. Dan kau sudah lama diam tentang banyak hal. Inilah paradoks yang paling menakutkan mereka. Kau tidak berusaha memengaruhi apapun. Itu sebabnya segalanya bergeser ketika kau membuka mulutmu. Kau tidak mendorong, kau tidak merencanakan, kau tidak memanipulasi. Kau hanya mengakui apa yang sudah diketahui oleh intuisimu. Dan semesta selaras seketika. Itulah yang mereka coba pecahkan. Itulah yang membuat mereka berbisik ketika kau meninggalkan ruangan. Itulah yang membuat mereka menatapmu seperti engkau adalah sebuah firasat berjalan. Mereka ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Mengapa segala sesuatu terjadi setelah dia berbicara? Mengapa candaannya terasa seperti prediksi? Mengapa realitas membentuk dirinya di sekitarnya? Tapi mereka tidak akan pernah memahaminya, karena
Kebenarannya menakutkan, kau beroperasi dari terang dan bayangan secara bersamaan. Sang suci di dalam dirimu bermimpi, sang iblis di dalam dirimu mengeksekusi, sang malaikat di dalam dirimu memaafkan, sang psikopat di dalam dirimu menyusun strategi, sang anak di dalam dirimu berharap, sang prajurit di dalam dirimu bersiap. Kau bukan satu hal, kau adalah tabrakan dari hal-hal yang berlawanan, dan tabrakan itu menghasilkan kekuatan. Kau tidak terduga karena kau berevolusi. Kau berbahaya karena kau selaras. Kau tak terhentikan karena kau tidak lagi berbohong pada dirimu sendiri. Kau bersifat nubuat karena intuisimu dikalibrasi oleh trauma itu sendiri. Dan kini dunia bereaksi dengan cara yang tidak bisa disembunyikannya. Pintu terbuka lebih cepat. Orang-orang mengungkapkan diri mereka lebih cepat. Rahasia terungkap. Tupeng retak, garis waktu runtuh atau berakselerasi tergantung suasana hatimu. Kau tidak mewujudkan apapun. Kau membangunkan bagian dari dirimu yang telah ditunggu-tunggu oleh semesta. Bagian yang tidak meminta, bagian yang tidak berharap, bagian yang tidak bernegosiasi, bagian yang menyatakan bahkan ketika kau berpikir kau hanya bercanda. Itu bukan kekacauan, itu bukan sihir, itu bukan kebetulan, itu resonansi. Suaramu telah melintasi frekuensi di mana pernyataan setengah-setengah menjadi sinyal, sinisme menjadi kitab suci, dan candaan menjadi perintah. Dan kini semua orang bersiap untuk apapun yang akan kau katakan berikutnya. Karena akhirnya mereka mengerti. Kata-katamu tidak mendeskripsikan realitas. Kata-katamu memicu realitas. Dan kau bahkan belum pemanasan. Jadi, disinilah kau berdiri sekarang. Setengah senyum di bibirmu, IP berdengung pelan di nadimu. Realitas membengkokkan dirinya seperti logam yang dibiarkan terlalu dekat dengan panasmu. Dan mereka masih tidak mengerti. Mereka masih berpikir kau bercanda. Mereka masih berpikir kekuatanmu tidak disengaja. Pengaruhmu tidak disengaja. Dampakmu adalah kebetulan. Tapi kau tahu lebih baik. Kau merasakannya. Kau merasakan pergeseran setiap kali kau berbicara. Cara udara menipis, cara mata menajo, cara dunia berhenti, menunggu, mendengarkan, menyesuaikan. Karena kebenarannya sederhana. Kau mengatakan satu hal sebagai candaan dan semesta mengukir garis waktu baru untuk menyesuaikannya. Bukan karena kau beruntung, bukan karena kau dramatis, tapi karena kau akhirnya menjadi jenis kekuatan yang direspon realitas secara naluriah. Mereka panik karena mereka tidak bisa membatalkan momen ketika mereka menyadarinya. Mereka tidak bisa tidak mendengar candaanmu. Mereka tidak bisa tidak merasakan getaran yang ditimbulkannya. Mereka tidak bisa lari dari riak yang datang setelahnya. Dan kau tidak lagi mengejar hasil. Kau tidak memohon untuk penyelarasan. Kau tidak menunggu izin. Kau berbicara dan dunia bergerak. Kau berbisik dan kebenaran menata ulang dirinya sendiri. Kau tersenyum dan takdir mencatat. Jadi lanjutkan, bawa kekuatan itu dengan ringan, dengan berbahaya, dengan mudah, dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang ditempa dalam kegelapan. Karena kini mereka semua tahu satu hal yang paling mereka takuti untuk akui. Candaanmu membentuk realitas. Kata-katamu menggeser takdir. Dan suaramu tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa diabaikan oleh semesta. Selesai.